idza kana yaumul qiyamah, jika datang pada hari kiamat, maddatil ardu maddal adim, maka bumi akan dihamparkan seluas-luasnya. Wa hasyaratul khalaiq, kemudian Gusti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan makhluk-makhluknya, al-insa wal jinna wad dawab, dari kalangan jin, manusia dan hewan-hewan, wal wuhush, termasuk binatang-binatang buas. Fa idza kana dzalikal yaum, maka ketika tatkala hari tersebut, ja'alallahu al-qisasa bainad dawab, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisos itu pengadilan ketika kalau di dunia, kalau dipukul tangan harus dibalas pukul tangan, digasak dodoi berarti harus dibalas dipukul dan ini kisos bainad dawabi, antara hewan satu dengan hewan yang lain, hatta taqussa bisyakil jama' minal qarna, sehingga Gusti Allah akan mengkisos, mengadili, diberi sesuatu yang setimpal kepada hewan syah itu kambing atau domba yang tidak bertanduk kepada kambing atau domba yang bertanduk. Fa idza faridallahu minal qisas, maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengkisos semua hewan-hewan yang pernah melakukan kezaliman antara satu dengan yang lainnya, qala lana, maka Allah berfirman, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Fa yarahal kafiru fa yaqulu, maka ketika orang-orang kafir melihat keadilan, kemahaadilannya Gusti Allah Subhanahu wa taala, hewan-hewan yang tidak berdosa di dunia itu saling dikisos kemudian dilebur menjadi tanah, maka orang-orang kafir mengucapkan, ya laitani kuntu turaba, duhai seandainya saya bisa menjadi tanah seperti mereka. Makanya panjenengan kalau baca surat An-Naba ayat 30, ayat terakhirnya tadi, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan berkatalah orang-orang kafir, duhai seandainya saya menjadi tanah. Melihat kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, hewan-hewan yang boten berakal lawan dikisos sampai lebur. Kenapa diliburkan? Karena mereka tidak berakal. Nah, orang-orang kafir ingin punya harapan, punya keinginan, yang keinginannya itu tidak mungkin diwujudkan, tidak mungkin terwujud. Makanya kata-kata laita dalam bahasa Arab itu keinginan atau harapan yang tidak mungkin terwujud, itu laita. Makanya ya laitani, duhai seandainya saya. Terus andai-andai yang tidak mungkin terwujud itu laita. Tapi kalau la'alla, kalau dalam bahasa la'alla, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Makanya doa-doa ini diantara yang la'alla Allah, mudah-mudahan Allah ngapain untuk kalian, itu insya Allah terwujud. Tapi kalau ada kata laita, ya laitani, itu menunjukkan keinginan seseorang yang tidak mungkin terwujud. Orang-orang kafir tadi punya keinginan mudah-mudahan jadi tanah supaya Gusti Allah tidak menyiksa di neraka. Karena melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Di hadis yang lain disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keadilan kepada hewan-hewan tadi, karena dulu pernah ada yang mungkin nanduk kemudian binatang yang ditanduk mati atau cedera gantian seperti ini. Hewan yang tidak punya tanduk diberi tanduk oleh Allah, kemudian menanduk hewan yang dulu pernah menanduknya di dunia. Ketika hewan-hewan tersebut melihat bagaimana keadilan Allah tadi, di riwayat Ahmad tunadi al-bahari, maka hewan-hewan tadi memanggil kepada golongan jin dan manusia, ya bani Adam, hei para manusia, alhamdulillahilladzi lam yaj'alna mithlakum, segala puji bagi Allah yang telah tidak menjadikan kami para hewan-hewan ini seperti golongan kalian. La jannah narju wa la iqaban nakhafu, tidak ke surga yang kami harapkan dan juga tidak siksa yang kami takuti.
sekedar hobi nembak burung tapi tidak ada manfaatnya. Ini kenapa makhluknya Allah yang bernama burung ini kan protes kepada Allah terhadap perilaku manusia yang membuat dia mati sehingga orang tersebut tidak memanfaatkan. Padahal burung-burung ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika dia hidup, dia bisa bertasbih kepada Allah, bisa memuji Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya menjadikan jer yang materi atau membunuh hewan tersebut, artinya tasbih hewan tersebut putus. Makanya disebutkan di riwayat yang lain, mungkin di sini kemarin saya baca ini. Nah ini, maksudnya tidaklah seorang pemburu itu memburu hewan illa yang kusumi tasbih ilatillah, melainkan akan berkurang dari makhluk yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wukila biha malakun, maka Gusti Allah akan mewakilkan sebagai pengganti dari hewan yang diburu atau ditembak tadi seorang malaikat yuhsi tasbihahu atau tasbihaha yang menghitung tasbihnya kepada Allah hatta ta'tiya yaumul qiyamah, sampai datang hari kiamat. Artinya ketika ada orang yang buru hewan, apakah hewan tadi burung-burung atau hewan-hewan di hutan ketika hewan tersebut mati maka Gusti Allah mewakilkan satu malaikat agar malaikat tersebut bertasbih terus kepada Allah sebagai ganti dari hewan yang diburu tadi sampai seperti ini. Makanya ketika kita memburu hewan jangan sampai kita sekadar nembak kemudian ditinggal, maka nanti akan protes. Kecuali kalau tadi setelah dapat ijanah di sebelah kemudian dimanfaati dagingnya atau dimakan. Di hadis yang lain ada tambahan dari Imam An-Nasa'i dan Imam Hakim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min insanin, tidaklah ada seseorang manusia yang tulu usmuran, yang membunuh tadi burung, fama faqaha, atau yang lebih kecil dari burung tersebut, bi ghairi haqqiha, tanpa hak yang benar, illa sa'alahu Allah azza wa jalla anha yaumil qiyamah, malaikat Gusti Allah akan bertanya kepada hamba tersebut pada hari kiamat. Qila, akan dikatakan, ya Rasulullah, wa ma haqquha, wahai Rasulullah, apa hak hewan tersebut? Qala haqquha an yadhbahaha fayaqulaha wa la yaqta'uha fayamiha. Hak hewan tersebut adalah hendaknya dia menyembelihnya dan memakannya. Terus ketika saya menjenengan membunuh hewan, maka Gusti Allah pasti akan tanya terhadap kita, lampau sampai memakai hewan tersebut. Kalau kita membunuh hewan tersebut sesuai dengan haknya, maka selesai. Tapi yang boten, kita mungkin akan dipisah dari yang lain. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa hak hewan tersebut ketika dibunuh? Sampai sembelih, kemudian sampai makan, sampai konsumsi. Nggih, para jamaah yang Allah SWT, di antara hamba-hamba Allah yang ketika mereka punya hewan, kok hewan yang boleh diurus, bahkan hewan tersebut mati kelaparan karena kezaliman manusia, ini bisa menyebabkan hamba tersebut masuk neraka. Nauzubillah semua, nauzubillah. Terus saya lanjutkan umpamanya yang punya hobi, ngingoni burung karena suaranya, itu silakan. Yang punya PT, yang punya ayam, yang punya bebek, endong, kambing, silakan, tidak masalah. Yang penting, untuk masalah makan minumnya harus tercukupi. Jangan
apa terbit cancang diikat. Dia ikat kucing tersebut, kemudian dia tidak beri makan. Walam tadarha takul min khasyasil ardi. Dan dia tidak biarkan dia keluar dari sangkarnya sehingga dia bisa makan dari serangga-serangga di muka bumi ini. Dalam keterangan yang lain, fahiya tanhasu kubulaha wa duburaha. Perempuan yang dimasukkan neraka tadi karena dia memukul kucing tersebut baik dari arah depan atau arah belakang. Dan dalam riwayat yang lain, fahiya idza aqbalat tanhasyatha wa idza adbarat tanhasyatha. Kucing tersebut ketika dia melangkah ke depan dipukul dari depan. Dia jika kucing tersebut mundur juga dipukul dari belakang. Artinya perempuan tersebut yang dimasukkan Allah dalam neraka akan berbuat zalim terhadap kucing. Kucing itu hewan makhluk Gusti Allah ya, tidak berakal, bukan kalah, tapi seseorang bisa masuk neraka ketika dia mendolimi hewan tersebut. Padahal kucing tidak bisa dimakan. Yang bisa dimakan bahwa ayam, kemudian kambing aja. Kucing tidak bisa dimakan, tapi seseorang bisa masuk neraka ketika mendolimi hewan tersebut. Makanya kalau saya lanjutkan di rumah punya kucing, ya alhamdulillah ya kan. Ini Abu Hurairah. Abu Hurairah kan bapak kucing, ya kan? Karena di rumahnya beliau sayang dengan kucingnya, beri makan kucingnya dan yang lainnya. Dan dengan itu insya Allah sebagai jalan masuk surga juga bisa. Makanya kucing yang kita miliki itu jalan masuk surga bebas saja, jalan masuk neraka juga bisa. Tergantung kita bagaimana merawatnya. Makanya panjenengan pernah dengar ya, hadis bagaimana seorang itu ada seorang yang alhamdulillah akhlaknya tidak baik, seorang pelacur bahkan juga yang lain tidak perempuan ya. Ada seorang laki-laki juga yang sama seperti itu, yang balik, yang kebaikannya hanya sedikit Pak. Tapi dikarenakan dia sayang terhadap makhluk Allah yang bernama hewan, dan hewan itu anjing Pak. Yang anjing tersebut kalau bab fikih itu air minumnya itu najis mughal yang harus dicuci 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Jadi ketika ada anjing yang ngesot-ngesot karena kehausan, maka orang tersebut menyampaikan, saya habis kehausan. Anjing ini merasa kehausan seperti yang saya alami. Maka beliau masuk ke sumur kemudian memberikan air ke anjing tersebut. Dan Gusti Allah mengampuni orang tersebut. Terus hewan yang kita miliki, apakah itu kucing atau ayam dan yang lain, bisa sebagai sebab turunnya rahmat Allah berupa ampunan Allah, atau juga bisa menjadi wasilah masuk neraka kita karena tidak berlalu adil terhadap hewan tersebut. Makanya kalau saya melihat punya hewan ya, tetap pas dengan namun mudik atau keluar kota ya, jadi harus diberikan kepada orang yang masih di rumah untuk ngerakso hewan tersebut diberi makan, diberi minum, jangan sampai kelaparan atau kehausan seperti ini. Nggih, itu diantara hadis tentang pengkisosan hewan dan pertanyaan manusia terkait hewan ketika orang tersebut tidak berlaku baik terhadap hewan tersebut. Kemudian di sini ada bab firman Allah Subhanahu wa taala, ini juga mulai masuk terhadap bab kisah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah di surah An-Nisa ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti di hari kiamat jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul, dan setiap umat, dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Di keterangan yang lain, Nabi Muhammad ketika itu bersama sahabat beliau yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini terkenal sahabat Rasul yang memerdu ketika membaca Al-Quran. Maka Rasul menyampaikan, Ibnu Mas'ud, tolong bacakan kepada saya Al-Quran. Ibnu Mas'ud dia orang tercambuk, ya Rasulullah, gimana Quran ini saya baca ke panjenengan, padahal Quran itu diturunkan kepada panjenengan. Saya ingin mendengarkan dari orang lain, kata Rasulullah. Maka Ibnu Mas'ud
umat-umat terdahulu itu mereka mengingkari atas para nabi, para rasul yang diutus Gusti Allah. Nah, makanya adanya ayat ini sebagai penegas bahwasanya kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadi saksi. Tapi saksi berat berat. Makanya biasanya kalau kejadian apa saksi itu mau ada tabrakan atau apa itu biasanya kalau bukan kuat akan menghindari biasanya. Tapi kalau dia bismillah saya karena melihat kejadiannya saya menjadi saksi, saya tidak akan mengurangi atau menambah dari kejadian tersebut. Umat Islam ini kelak pada hari kiamat akan menjadi saksi. Dikuatkan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 134, A'udzu billahi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum, dan demikianlah kami jadikan kalian ummatan wasatan, umat pertengahan, umat modern tafsir sekarang ini, agar kalian menjadi syuhada, menjadi saksi atas manusia-manusia yang lainnya, dan agar Nabi Muhammad atau Rasul di sini menjadi saksi atas kalian. Nggih, di sini ada beberapa riwayat tentang ini. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yud'a Muhammad yaumil qiyamah fa yuqalu hal ballaghta." Nabi Nuh akan dipanggil. Lalu setiap nabi itu akan dipanggil Gusti Allah, termasuk Nabi Nuh ini akan dipanggil Gusti Allah. Ditanya, hal ballaghta? Hei Nabi Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan risalah kepada umatmu? Fa yaqulu na'am. Maka Nabi Nuh yang inggih ya Allah, saya sudah sampaikan. Fa yad'u qaumahu fa yuqalu lahu. Kemudian kaum Nabi Nuh dipanggil, khususnya kaum Nabi Nuh yang tenggelam, yang tidak ikut di dalam kapal, dipanggil karena banyak kaum Nabi Nuh yang ingkar terhadap Nabi Nuh. Pada Nabi Nuh diutus menjadi Rasul 950 tahun. Dalam ayat disebutkan 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun. Itu waktu yang baru sedikit, Pak. Ini berapa generasi? Nek umur sekitar itu satu generasi, berarti kita nih 19 generasi, Masya Allah, Pak. Ini yang beriman bisa dihitung jari, Pak. Buatan banyak. Makanya beliau bikin kapal besar yang dimuat kaum beliau yang beriman sama hewan-hewan. Makanya Nabi Nuh ini generasi kedua setelah Nabi Adam. Nabi Nuh ini generasi kedua setelah Nabi Adam. Ibarat manusia yang ada di keturunan Nabi Nuh yang ada di kapal itu, karena selain yang di kapal itu mati kan, tenggelam semuanya. Nah, dipanggil kaumnya itu. Fa'in qawmahu fa'yuqalu, maka dikatakan kepada kaumnya, hal balagha, apakah Nabi Nuh ini sudah menyampaikan risalah ya Allah kepada kalian? Fa'yaqulun, maka kaumnya Nabi Nuh yang tenggelam tadi, yang buahnya tadi, ma atana min nadhirin wa ma atana min ahadin. Ya Allah, tidak ada seorang yang memberikan peringatan kepada kami. Tidak ada orang yang mengingatkan kalau ada hari kiamat. Tidak ada orang yang mengingatkan kalau ada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaumnya Nabi Nuh mengingkari. Fa'yaqulu, kemudian
risalah Allah sama orang-orang yang mengingkari nabinya tadi. Nah, kita sebagai wasitnya, sebagai pertengahan antara dua kubu tadi. Nggih. Qala al-Ghazali. Tidak ada hadis yang lain. Imam Ahmad juga meriwayatkan, Imam Nasai meriwayatkan dari Abu Sa'id dari Rasulullah SAW dan Muhammad SAW. Yajibu an-nabi wa qiyamah wa rajul. Akan datang seorang nabi kelak pada hari kiamat yang bersamanya satu orang, pengikut saja. Masya Allah. Perasaan seorang nabi yang mungkin umatnya ketika berdakwah 1000 orang, tapi sih melok cuma satu. Perasaan itu tahu nggak? Allah, kan gitu kan? Saya ketika dengan banyak isi alhamdulillah ada sama. Coba bayangkan kalau ngaji seperti ini, jenengan kita harus ngerti bang. Allah, tolak, tarik, koncoy itu apa lagi? Dan kan dari Nabi kenapa dari kiamat izinan satu tok yang ikut, ya, satu deal dan koncoy. Wan Nabi wa Muhammad juga dan ada seorang Nabi itu yang bersama dua orang saja pengikutnya. Wa akthar min dzalika dan juga ada orang yang lebih dari itu. Fa yud'a qaumuhu fa yuqal lahu, maka kaum-kaumnya tadi dipanggil dan dikatakan kepada mereka, hal balaghakum hal, apakah orang ini, apakah nabi ini telah menyampaikan risalah Allah kepada kalian? Fa yaqulun, maka mereka menjawablah, tidak ya Allah. Fa yuqal lahu, kemudian Allah berkata kepada Nabi, hal balagha qaumaka, apakah kau telah menyampaikan dakwah kepada kaummu? Fa yaqulu, maka Nabi tadi berkata, na'am, mungkin ya Allah. Fa yuqal lahu, maka dikatakan kepada orang tersebut, man yashhadu laka, siapa yang menyaksikan sampean kalau sampean telah menyaksikan menyampaikan risalah kepada kaum sampean? Fa yaqulu Muhammadun wa ummatuhu, Nabi Muhammad dan umatnya. Fa yud'a Muhammadun wa ummatuhu, maka dipanggillah Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, kita umat Islam dipanggil Allah. Fa yuqal lahu, maka dikatakan kepada mereka, kepada umat Nabi Muhammad, hal balagha hadza qaum, apakah orang ini, nabi ini telah menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya? Fa yaqulun, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad akan berkata, na'am, mungkin ya Allah. Fa yuqal, maka dikatakan, wa ma a'lamukum, bagaimana sampai kau bisa mengetahui kalau nabi-nabi tadi menyampaikan risalah kepada kaumnya? Fa yaqulun, maka umat Islam akan menjawab, saya dan panjenengan akan bersaksi nanti akan menjawab, ja'ana nabiyuna, telah datang kepada kami Nabi Muhammad, fa akhbarana, dan beliau menyampaikan kepada kami, anna rusula qad balahu, bahwasanya seluruh rasul mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa telah menyampaikan risalah kepada kaumnya. Fakadzalika Allah Ta'ala, demikianlah firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pada hari kiamat Gusti Allah juga akan bertanya kepada kita karena kita menjadi saksi, Pak. Dan saksinya bukan siji loro, Masya Allah, kemarin
mencukupi untuk umatnya Nabi Muhammad. Ini menunjukkan mulianya umat Nabi Muhammad dibandingkan umat-umat yang lain. Kita bersyukur bagi umat Nabi Muhammad, bukan bagi umatnya Nabi Isa, Nabi Yahya yang lain. Kita bersyukur bahwa alhamdulillah. Ini bersyukur sekali. Nah, setelah itu apa? Musyrikin ala khalaik, yang menghadap kepada makhluk-makhluk. Terus umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa itu di bawah. Nah, kita menghadap mereka semua. Ibadah kita di panggung, Pak. Jadi kan pernah di panggung ya. Kayak kita di panggung menghadap audiens. Nah, kayak umat Nabi Muhammad gitu nanti. Terus umat-umat yang di bawah semuanya, umat Nabi Muhammad di atas panggung. Seperti ini, menghadap kepada seluruh makhluk. Ma minan nasi ahadun illa wadda annahu minna wa ma min nabiyyin kadzaba qawmu illa wa nahnu nashhadu annahu balagha risalata rabbih. Tidaklah ada manusia yang menyaksikan posisi umat Nabi Muhammad. Mereka menginginkan kalau mereka termasuk posisi mereka, umat Nabi Muhammad. Artinya orang-orang yang di bawah umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa ini menginginkan posisi kita. Enak seperti ini. Enak sekali umat Nabi Muhammad seperti ini. Jadi posisi kita ini digambarkan oleh umat-umat yang lainnya. Kemudian kata Rasulullah, tidaklah ada seorang nabi yang didustakan oleh kaumnya, pasti melainkan kami akan bersaksi bahwa dia telah menyampaikan risalah dari Tuhannya. Kata Rasul seperti ini. Maknahu, kata Imam Qurtubi, anna jami'al khalqi ala basitin minal ardi, bahwa seluruh makhluk, seluruh manusia itu berada di tanah yang datar. Siwa Muhammadun wa ummatuhu, melainkan kecuali Nabi Muhammad dan umatnya. Fa innahum yarfa'una jami'ahum, karena sesungguhnya mereka berada di posisi atas. Seperti ini. Ini menunjukkan keutamaan dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk hadis-hadis bagaimana seseorang itu mulia itu berarti kita harus semangat karena tadi ini menunjukkan keutamaan umat Nabi Muhammad. Kemudian qala Ghazali, Imam Ghazali berkata, "Inna yud'a Israfil wa Jibril wa rusul lis-su'al ba'dal hukmi bainal bahaim wa masiratul ulama." Ini ada beberapa kitab yang tidak disebutkan bahwasanya kejadian-kejadian yang kita tadi yang bab itu firman Allah bahwasanya kita sebagai umat wasaton, umat pertengahan. Kejadiannya ini adalah setelah Gusti Allah menghakimi hewan-hewan antara hewan. Terus kejadian setelah Gusti Allah memberikan peradilan terhadap hewan-hewan lain, barulah Gusti Allah mengadili manusia berupa pertanyaan-pertanyaan Rasul dengan kaumnya dan yang lain tidak sebagai saksi seperti itu. Kemudian bab berikutnya bab soal wa yas'alun 'anil 'abdi, bab pertanyaan-pertanyaan dan apa saja yang akan ditanyakan Allah kepada hamba-Nya. Ini kisah. Ini sudah masuk ke kisah bagaimana nanti setiap hamba Allah akan ditanya Allah. Apa saja pertanyaan seorang, apa saja pertanyaan Allah terhadap hamba-Nya. Nanti harus kita siapkan jawabannya. Ya, kita siapkan jawabannya. Kalau saya pernah sekolah, pasti akan kita siapkan ketika ada pertanyaan ya soal pelajaran apa, pertanyaan apa kita akan jawab seperti ini. Nah, ini juga sama. Hisabnya kita ini pertanyaannya sesuai apa yang kita lakukan. Bedanya kalau pertanyaan di sekolah ya, di perguruan tinggi sesuai dengan mata pelajaran yang kita pelajari. Tapi kalau hisabnya seorang hamba di akhirat kelak ya, maka jawabannya sesuai apa yang sudah kita lakukan di dunia. Artinya jawaban seorang hamba satu dengan hamba yang lainnya beda. Tergantung apa yang sudah kita kerjakan selama di dunia. Nah, kita insya Allah ahli tahajud, ahli sholat sesuai itu. Apakah sekarang ahli tahajud? Ya Allah, Bapak sendiri. Siapa yang kasihkan? Tangan saya, kaki saya seperti itu. Nanti kita akan bersaksi semuanya. Makanya jawaban ini tergantung
ada beberapa ayat yang menerangkan tentang seseorang akan ditanya Gusti Allah. Yang pertama di surat Al-Hijr ayat 92 93 A'udzu billahi fa rabbika lanas'alannahum ajma'in 'amma kanu ya'malun. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti kami akan bertanya kepada mereka semuanya tentang apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Dan ini Gusti Allah bersumpah dengan benar-benar Gusti Allah pasti akan bertanya kepada seluruh makhluknya, ya kan, tentang apa saja yang mereka kerjakan. Bukan tentang apa yang mereka ketahui, tapi tentang apa yang mereka kerjakan. Di surat Al-Isra ayat 36 juga Allah berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati seluruhnya itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, aslinya banyak ayatnya, kita sebutkan 3 saja. Surat At-Takatsur ayat 8. "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh pasti kamu akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang naim, tentang nikmat yang kalian terima. Oke. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang firman Allah di surat At-Takatsur ayat 8 ini, para ulama berbeda pendapat. Maksud naim, maksud nikmat di sini apa? Sungguh kalian benar-benar akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat. Masya Allah, Pak. Saya panjatkan kan banyak nikmat yang Allah beri kepada kita. Sehat, ya, bisa ke masjid, pandangan kita, pendengaran kita normal, ya kan? Banyak harta, ya, punya anak cucu, ya, istri, rumah mewah, karangan luas, kemudian kendaraan-kendaraan yang banyak kan? Ini kata Allah apa? Nikmat yang akan ditanya Allah kepada hamba-Nya. Yang pertama, para ulama berpendapat yang akan ditanya nanti, nikmat yang akan ditanya adalah al-amnu was-sihat, rasa aman dan waktu sehat. Terus ketika jenengan di Indonesia ketika mulai lahir sampai sekarang ini ada rasa aman, tidak ada perang, beda dengan di Palestina, akan ditanya buat apa rasa aman ini? Ya. Sehat panjenengan saya, ya. Ketika sehat, apa yang kita gunakan ketika waktu sehat ini? Apakah untuk mendekatkan diri kepada Allah atau sampai lari kepada Allah Subhanahu wa taala? Akan ditanya semua. Ini menurut pendapat pertama. Makanya dalam keterangan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari sahabat Ibnu Mas'ud, ya, dari Nabi Muhammad SAW ketika ditanya beliau oleh para sahabatnya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, beliau menjawab al-amnu was-sihat. Maksud dari nikmat tersebut adalah rasa aman dan waktu sehat. Seperti itu. Kemudian di keterangan yang lain, maksud naim dalam surat At-Takatsur ayat 8 ini adalah kullu ma an'amallahu lahu minas sam'i wal basar wa sihatul badan. Semua segala bentuk nikmat Allah, ya, yang diberikan kepada hamba-Nya, baik bisa mendengar, bisa melihat, sehat badan, ini yang akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul bersabda tentang hal ini, "Ya Mu'ad, hei Mu'ad," kata Rasulullah, "innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, yas'alu yaumal qiyamah, dia akan ditanya pada hari kiamat an jami'i sa'i, dari seluruh usahanya, hatta kahli ainai, sampai amalan mencelak dua matanya." Terus seluruh amalan
sabda Rasulullah SAW dalam suatu keterangan hadis, terus ada cerita. Suatu ketika Nabi Muhammad keluar rumah dalam kondisi perut keroncongan, sudah beberapa hari tidak makan, sampai perut beliau yang lihat ini diganjil batu. Pas di luar ketemu berpapasan dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Duh, saya akan keluar rumah. Kata Umar dan Abu Bakar, demi Allah tidak ada sesuatu yang membuatkan keluar dari rumah ya Allah, ya Rasulullah, kecuali rasa lapar. Terus Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar ini tiga-tiganya kelaparan. Orang mulia ini Pak, Masya Allah, kelaparan, gak ada makanan di rumah. Akhirnya tiga orang mulia ini mendatangi salah seorang sahabat yang punya kebun kurma dan yang lain. Bapak-bapak ketemu istrinya. Mana si Fulan? Oh ya Rasul, si Fulan sedang ngunduh kurma. Akhirnya ditunggu, akhirnya datang. Masya Allah, saya hari ini kedatangan tamu mulia yang belum pernah datang ke sini. Akhirnya belum disemogakan dan dihidangkan macam air yang sangat jernih, bahkan disembelihkan hewan untuk dimakan di situ. Maka setelah makan dengan kenyang dan yang lainnya, Rasul menyampaikan kepada dua sahabatnya, "Hadza minan na'imi alladzi tas'aluna anhu." Ini termasuk nikmat yang kita rasakan bersama dan telah akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Terus makanan yang kita makan itu, minuman yang sudah kita minum itu akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana makanan tersebut, untuk apa? Ya, kalau kita dapatkan dari yang halal, alhamdulillah kita akan gampang menjawabnya. Dan untuk apa? Setelah makan halal untuk beribadah, menguatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Oke. Kemudian di antara hal-hal yang akan ditanya Allah Subhanahu kepada hambanya adalah 4 hal. Ini insyaallah ini sering kita dengarkan ya. Hadis riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al 'amma. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat, kecuali setelah ditanya 4 hal. Artinya orang tersebut akan berdiri terus ya, dan harus menjawab pertanyaan Gusti Allah 4 hal ini. Kalau 4 hal sudah ditanya, selesai ya. Seperti ini. Namun yang pertama, an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Saya panjenengan ini Pak, nanti Masya Allah akan ditanya nanti, untuk apa usia 63 ini Pak. Kemarin ada termasuk teman yang orang meninggal dunia hari Sabtu kemarin. Rencana jam 9 besok lagi, ternyata diajukan pas saya di masjidnya jam 8:30 kok sudah tidak ada. Kata salah satu jamaah sudah dibawa ke Tuban, karena aslinya itu tadi orang Tuban, tetangga dan istri saya di sana. Beliau termasuk ahli masjid, di masjid. Bahkan beliau ketika masa mudanya itu menggerakkan agar masjidnya itu hidup ya, banyak jamaah lewat beliau, banyak jamaah yang rajin ke masjid ya. Usia beliau 82 ya, sepuh. Dan di antara kata anaknya ya, di antara rahasia beliau itu umur panjang, beliau sering dan senang silaturahim. Anaknya sendiri ngomong, bapak ini senang silaturahim, sopan mulai seperti ini. Alhamdulillah bisa memberikan usia panjang 82 tahun. Ini beliau luar biasa, aktif di masjid dan menghidupkan masjid, mengajak jalannya untuk ke masjid. Masya Allah. Makanya kemarin segera dibawa ke Tuban untuk disolati di sana. Seperti ini. Makanya kemarin saya hendak mau menyambut jenazah, belum ketemu dengan jenazah, karena tadi dikabari oleh para jamaah yang masih di masjid sudah dibawa ke Tuban. Lumayan dapat niat sholat jenazah. Oke. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, akan ditanya mulai dari akhir balik, karena yang ditanya itu balik Pak. Kalau masa kecil biasanya anak kecil kan banyak tingkahnya, itu boleh ditanya Pak. Karena itu tadi masih belum mukallaf, belum mendapatkan beban syariat. Yang akan ditanya adalah ketika sudah balik, ketika dia sudah mendapatkan beban syariat sampai meninggal dunia, itu yang akan ditanya. Untuk apa umur sampai dihabiskan?
baik tua atau baik muda. Umur itu akan ditanya Allah SWT. Yang kedua, jasadi fima ablah, tentang jasadnya, untuk apa dia dihabiskan sampai meninggal dunia, untuk apa? Yang ketiga, wa'an ilmihi fima amilahi, tentang ilmu yang dia dapat. Apakah dia sudah mengamalkan maupun tidak? Ini sing berat ini, para ustaz-ustaz, para gus-gus kiai yang ilmunya banyak-banyak. Ini sing dibagi seperti ini. Ilmunya akeh, untuk apakah sudah diamalkan atau belum? Atau para jamaah seperti ini sudah mendengarkan ceramah pengajian, sudah mendengarkan ini, apakah sudah mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan? Sama-sama. Tapi biasanya kan para ustaz, para kiai, para asatidz ini secara umum lebih sedikit, kalau lebih banyak sedikit ya dibanding ini. Makanya akan dipikir lebih banyak. Makanya saya khawatir, saya ngomong ini khawatir nih. Ibaratnya seperti ini. Yang terakhir, wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqa, tentang hartanya. Saya panjenengan punya harta, akan ditanya dari mana harta tersebut didapatkan. Apakah dari hal yang halal atau dari yang haram? Yang kedua, dan untuk apa didistribusikan? Apakah untuk yang halal atau untuk yang haram? Apakah untuk membelanja istri, anak, orang tua, untuk kemakmuran masjid, untuk infak fisabilillah, untuk para yatim, para janda dan yang lainnya, untuk fisabilillah, atau untuk hal yang tidak berguna yang lain? Akan ditanya semua. Dari mana harta tersebut didapatkan dan untuk apa digunakan? Makanya pertanyaan ini kan lumayan. Ini mau dipesani Pak Takmir sampai jam 5:15 gitu. Insyaallah beberapa hari sekarang ya. Kemudian disebutkan di sini oleh Imam Qurtubi wa hadzal umum makhsusun bi ahadits man yadkhulul jannah bighairi hisab. Hadis di atas tentang 4 pertanyaan itu hadis yang umum dikhususkan. Dikhususkan dengan hadis orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan ketika ada hamba-hamba Allah yang beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas, ada hamba-hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab, maka mereka tidak akan ditanya hal ini. Ya, sebagai kemuliaan kepada mereka, mereka langsung masuk surga tanpa hisab. Hamba-hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab, itu artinya tidak akan ditanya Allah seperti ini. Yang kedua, tidak akan ditimbang namun amal perbuatannya, karena langsung masuk surga. Nah, beda dengan hamba-hamba Allah yang dihisab Allah, akan ditanya Allah, ya kan, tentang macam-macam ini mau. Mereka juga akan ditimbang amal perbuatannya. Seperti itu. Makanya orang yang dihisab akan ditimbang nanti. Tapi kalau hamba Allah yang tidak dihisab, langsung masuk surga tanpa ditanya Gusti Allah, tanpa lagi dihitung di berat timbangan amalnya tidak. Gitu. Karena mereka langsung masuk jalur khusus seperti itu. Kemudian di antara hal-hal yang akan ditanya Allah adalah ini dari Abu Darda, ya, perkataan sahabat. Qala Abu Darda berkata, "Inna akhwafa ma akhwafu." Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti, idza laqitu rabbi, jika saya berjumpa bertemu dengan Allah tabaraka wa taala, an yaqula li, jika Allah bertanya kepadaku, qad alimta, kamu telah mengetahui hukum-hukum Allah, kamu telah mengetahui syariat-syariat Allah, famadza amilta, apa yang sudah kamu kerjakan, fima alimta, terhadap apa yang kamu ketahui. Memang Bapak Ibu dan saudara, yang paling ideal itu adalah orang mengetahui 100%, mengamalkan 100%, ini ideal.
di hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, awal ma yas'alu anhu 'abdu yaumil qiyamah ma amilta fi ma 'alimta. Sesuatu yang akan ditanya pertama kali oleh Allah kepada hambanya pada hari kiamat, apa yang sudah kamu kerjakan terhadap apa yang sudah kamu ketahui. Ini pertanyaan pertama. Ya, seperti ini. Hadis yang lain, hadis ini pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya seorang hamba dari Allah kepada hambanya, termasuk kisah ini. Rasul bersabda, "Tanasuhu fil ilmi." Saling menasihatilah kalian masalah ilmu. Ini termasuk nasihat, saling menasihati. Saling menasihatilah kalian terhadap ilmu. Wala yaktumu ba'dukum ba'dan. Janganlah salah seorang di antara kalian saling menutupi ilmu. Ojo sampai seseorang itu nutupi ilmu Gusti Allah. Ojo sampai. Fa inna khiyanata ahadun fa inna menyembunyikan ilmu, tidak menyebarkan ilmu, ya kan? Tidak menyampaikan ilmu tersebut. Niku lebih berat ya dibandingkan dia berkhianat masalah harta. Ada seorang diamanati harta, Cak, sampean jogo 1 juta ini Cak ya. Nggih, insyaallah. Nah, ada orang yang diberi kitab isinya ilmu masalah keagamaan. Mas, minta tolong ya sampean baca ini supaya tahu dan sampaikan kepada para jamaah. Ketika si A yang diamanai 1 juta, kemudian disuruh menyampaikan si B, ya kan? Tapi yang disampaikan B cuma 500.000. Si B, si C yang diberi kitab, kemudian disuruh ada beberapa ilmu, ya, disuruh agar menyampaikan kepada jamaahnya, ternyata yang disampaikan cuma separuhnya. Maka kata Rasulullah, dari sini orang yang menyembunyikan ilmu, yang khianat ilmu, itu lebih berat dosa dibandingkan orang yang berkhianat masalah harta. Bandingannya seperti tadi. Ketika ada orang yang berkhianat masalah harta, 1 juta diintek jadi 500.000. Ilmu yang seharusnya disampaikan 100% tapi tidak disampaikan cuma 50% disampaikan. Maka dosa sedikit dibandingkan yang khianat harta. Sampai seperti ini. Fa inna Allah sa'ilukum karena sesungguhnya Gusti Allah akan bertanya kepada kalian tentang ilmu tadi. Apakah sudah diamalkan atau tidak? Apakah sudah disampaikan kepada umat atau belum? Seperti itu. Ini beratnya ini berat. Kemudian di hadis yang lain tentang hal-hal yang akan ditanya Allah kepada hambanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi Muhammad bersabda, "Man amma qauman falyattaqillah." Ini khusus bagi para imam sholat. Para imam sholat ini berat tanggung jawabnya. Barang siapa yang mengimami kaumnya, mengimami sholat kaumnya, falyattaqillah, hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Wal ya'lam annahu dhaminun mas'ulun lima dhumin. Dan seharusnya dia mengetahui bahwasanya dia sebagai penjamin dan akan ditanya tentang jaminannya. Fa'in ahsana kana lahu minal ajri mithlu ajri man shalllallahu. Jika dia baik, ya. Namun di samping ada tantangan dosa, juga ada tantangan pahala. Makanya imam itu harus dibekali dengan ilmu yang betul. Jangan sampai sekedar jadi imam fasih baca Al-Fatihahnya, jangan sampai keliru huruf-hurufnya dan yang lainnya. Sehingga kalau menurut mazhab Syafi'i ketat gitu, baca Fatihah harus benar. Ya. Maka di beberapa kitab fikih itu dirinci lah. Di Fatihah itu berapa tasdidnya, ya kan? Sampai seperti ini. Karena saking khawatir ketika tidak ketat, karena Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat. Oke. Berikutnya di sini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Hasan Al-Basri qala Rasulullah Muhammad bersabda, "Ma min 'abdin," tidaklah ada seorang hamba yaktubu khutbatan, yang menyampaikan khutbah, menyampaikan ceramah, illa Allah azza wa jalla sa'iluhu,
ustaz, para penceramah, para khotib. Ketika ada khotib yang menyampaikan materinya, ketika ada ustaz menyampaikan ceramah, Gusti Allah akan tanya nanti untuk apa yang sampai sana itu apa? Akan diputar ulang nih. Termasuk saya ngomong seperti nanti akan diputar untuk apa? Sampaikan itu isinya apa? Seperti ini. Makanya dia di keterangan yang lain ada seorang tabi'in atau tabi'in yang bernama Malik bin Dinar rahimahullah. Idza haddatsa bihadzal hadits, ketika beliau menyampaikan hadis ini, Pak, yang saya baca tadi, tidaklah seorang hamba yang menyampaikan khutbah, menyampaikan ceramah, melainkan Gusti Allah akan bertanya kepadanya. Ada seorang tabi'in atau tabi'in yang bernama Malik bin Dinar. Ketika beliau menyampaikan hadis ini, Pak, maka dia menangis karena memenuhi hadis ini berat bagi beliau. Hatta yang kotik sampai beliau terputus ngomong beliau, makanya beliau menyampaikan hadis ini, beliau langsung nangis dan terputus pembicaraannya mengenai hadis ini. Kemudian beliau berkata, tahsabuna anna ainaya taqarrab bi kalami alaikum. Kalian kira ya, saya nangis ini karena ceramah saya terhadap sampean. Bukan itu yang buat saya nangis. Saya nangis ini a'lamu anna Allah sa'ili anhu yaumil qiyamah ma'al. Saya nangis ini karena saya tahu karena kelak Allah akan tanya kepada saya sampai apa yang saya omongkan kepada manusia, apa yang saya sampaikan terhadap manusia. Itu yang membuat saya nangis karena saya ditata Gusti Allah, akan ditanya Gusti Allah kelak pada hari kiamat. Ngomongnya senang, oke, di kiamat akan diminta ulang sampai ngomong, sampai bicara apa pada manusia. Apakah bagus yang sampai sampaikan atau justru permusuhan yang sampai angkat sehingga manusia menjadi berpecah dan yang lain. Itu akan ditanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, para jamaah, terakhir kita sampaikan di sini tentang sholat. Awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah. Satu di antara banyak amalan yang akan ditanya pertama kali oleh Allah adalah sholatnya. Jika sholat seorang hamba ini jangkep sempurna, maka alhamdulillah selesai, ya, tuntas. Dianggap amal-amal yang sudah ikut. Tapi ketika sholat hamba ini ada yang bolong, ada yang kurang, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, apakah hambaku ini punya sholat sunnah yang dia kerjakan untuk menutupi bolong-bolongnya, kekurangannya, mungkin kurang khusyuk dan yang lain. Ada ya Allah, jangan ditutupi kurang seperti itu. Makanya dalam terang yang lain, bahwasanya amal pertama yang akan dihisab Gusti Allah adalah sholatnya. Fa in sholatat jika sholat baiknya, faqad aflah, sungguh dia berugi. Wa in fasadat, jika rusak, maka sungguh dia rugi dan sengsara. Makanya beberapa waktu yang lalu saya dengar ceramah, ada seorang tokoh yang mungkin tokoh lah, debat macam-macam di TV itu. Dia orang Islam melakukan segala bentuk kewajiban orang kecuali sholat. Maka ada seorang ustaz memberikan ceramahnya untuk membantah orang tersebut, bahwasanya orang itu, kita ini seorang hamba itu jenenge hamba harus manut kepada majikan. Hamba itu kita ini termasuk orang yang mana kepala ini adalah tempat yang paling mulia yang kita miliki. Ketika sholat kita tundukkan kepada Allah, kita ngakui bahwa Gusti Allah Tuhan kita dengan cara menundukkan sesuatu yang paling kita muliakan, yaitu kepala kita. Seperti ini. Beri-beri ilustrasi dan yang lainnya sehingga orang tersebut anggota mungkin mudah-mudahan Allah beri hidayah sehingga bisa sholat. Di TV, Pak, disampaikan di TV, di mata atau pokoknya di TV ada seorang ustaz yang luar biasa, ustaznya kondang menjawab pertanyaan orang tersebut. Gini, insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini baru separuh dari hal-hal yang akan ditanya kepada hambanya tadi tentang
Waalaikumsalam.